Kita akan belajar mengenai limas, khususnya mengenai unsur-unsur dan luas permukaan. Nah, kita akan lihat nih, di sini saya punya 3 contoh limas. Yang pertama adalah limas segitiga, di sini limas segi 4, dan di sini adalah limas segi 5. Kita lihatnya dari mana sih? Dari bentuk alasnya. Karena ini alasnya bentuknya segitiga, di sini segi 4, dan di sini segi 5, begitu. Unsur-unsur yang akan kita pelajari yaitu, yang pertama, kita akan mempelajari sisi. Pada limas segitiga, sisinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini berarti sisinya ada 4. Di limas segi 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5, dan di sini limas segi 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, perhatikan, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6. Kira-kira rumusnya apa ya? Ya, N plus 1. Sekarang kita ke rusuk. Di limas segitiga rusuknya ada berapa? Di sini ada 3, di sini ada 3, jadi 6. Di limas segi 4 rusuknya ada berapa? Di bawahnya itu ada 4, lalu yang di atas itu juga ada 4, jadi 8. Di limas segi 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di atasnya juga ada 5. Jadi adanya 10. Perhatikan, 3 jadi 6, 4 jadi 8, 5 jadi 10. So, rumusnya adalah N kali 2. Good. Sekarang sudut di segitiga itu ada berapa nih? 4. Di segi 4 ada 5, di segi 5 ada 6. Kira-kira apa ya rumusnya? Ya, betul, N ditambah 1. Nah, lalu kita ke luas permukaan limas. Rumusnya apa sih luas permukaan limas? Luas permukaan limas itu rumusnya luas alas ditambah jumlah luas segitiga tegaknya. Contoh yang pertama. Di sini saya punya limas TABCD. Alasnya berbentuk persegi nih. ABCD itu persegi. Panjang sisinya 12. Nah, lalu di sini tinggi limasnya adalah 8. Kira-kira apa yang dicari? Saya beritahu. Untuk mencari luas permukaan sebuah limas, yang harus kalian cari pertama kali jika tidak diketahui adalah tinggi pada segitiga tegak. Di sini jelas pada segitiga tegak itu tidak diketahui di soal, so kalian harus mencarinya terlebih dahulu, mau tidak mau. Perhatikan, tinggi segitiga tegaknya itu didapat Pitagoras antara 8 dan 6. 6 itu dapatnya dari mana sih? Dari setengah dari alasnya ini loh. Alasnya 12, maka di sini adalah 6. Nah, di sini kita akan mencari nih, kira-kira untuk mencari tingginya berapa ya? Tingginya sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat itu aks 100. Jadi di sini tinggi dari segitiga tegaknya adalah 10. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus nih, luas alas. Luas alas itu apa sih? Sisi kali sisi, karena ini adalah persegi. Jadi di sini sisi kali sisi ditambah, di sini karena alasnya itu sama, panjang alas dari segitiganya itu sama karena dia persegi 12, 12, 12, 12, maka kita tinggal kalikan 4 nih. 4 dikali segitiganya, luas dari segitiga, setengah kali alas kali tinggi segitiga. Lalu kita masukkan nih, sisi-sisinya adalah sisi dari persegi 12 dikali 12, lalu dikali 4 dikali setengah dikali alasnya itu ini loh, alas dari segitiganya itu ya ini sisi-sisinya, 12 dikali tingginya, tinggi dari segitiga itu adalah 10. Jadi kita masukkan di sini 144 ditambah berapa ini? Dicoret, di sini kita dapatkan 2 dikali 12 dikali 10 adalah 240. Lalu kita tambahkan, hasilnya adalah 384 cm persegi, begitu. Contoh yang kedua, alas sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm. Kita lihat gambarnya dulu ya. Di sini panjang sisinya adalah 14 cm. Dan panjang rusuk-rusuk tegaknya, ini panjang rusuk tegak tuh ini miring-miring nih, adalah 25 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Kira-kira apa yang belum dicari nih? Yang harus cari pertama kali apa nih? Ya,
tinggi pada segitiga tegak. Kita nggak tahu tingginya ada berapa, so kita cari dulu. Tinggi segitiga tegak itu kita cari dengan cara Pitagoras. Pitagorasnya dari ini nih, sisi miringnya itu 25, lalu sisi yang bawah itu adalah 7, maka tingginya sama dengan akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat, sama dengan 625 dikurang 49, 576. Jadi akar dari 576 adalah 24. Jadi itu tinggi segitiganya. Kemudian baru kita bisa mencari nih rumusnya. Luas permukaan limas adalah luas alas. Luas alas itu karena berupa persegi, maka di sini adalah sisi dikali sisi ditambah jumlah segitiga tegak. Kira-kira ini bisa dikali 4 nggak ya? Bisa, karena di sini sisi-sisinya sama. Jadi 4 dikali tengah kali alas kali tinggi. Yuk, sekarang kita masukkan nih angka-angkanya. Sisi kali sisi itu berarti 14 kali 14. Ditambah 4 kali setengah kali alasnya itu mana? Alasnya adalah 14. Ya, ini alasnya adalah 14. Maka dan tingginya adalah 24. Oke. Yang bisa disederhanakan. Di sini 196 ditambah coret. Jadi tinggal 2 dikali 14 dikali 24. Hasilnya adalah 672. Sama dengan 868 cm persegi. Nah, contoh yang ketiga. Sebuah limas alasnya berbentuk persegi panjang. Kita lihat gambarnya dulu. Kemudian di situ ada panjang dan lebarnya. Panjangnya 32, lebarnya 18. Tinggi limas adalah 12 nih. Apa yang belum nih? Ya, tinggi masing-masing segitiganya. Nah, di sini segitiganya itu berbeda ukuran loh. Segitiganya kita tidak bisa kalikan 4 langsung, tetapi dia ada 2 pasang yang sama. Yang depan dengan belakang, yang kanan dengan yang kiri. Nah, kita mencari masing-masing tingginya nih. Masing-masing tingginya. Nah, sekarang kita akan cari satu-satu. Yang pertama kita cari tinggi yang di sini dulu nih. Tinggi yang ada di sini merupakan Pitagoras dari 12 dan 16. 16 itu didapat dari setengahnya dari 32. Jadi di sini kita cari dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Hasilnya adalah 144 ditambah 256. Akar dari 400 adalah 20. Jadi tinggi yang ada di segitiga yang ada di sebelah kanan itu 20. Lalu kita akan mencari segitiga yang ada di depan dan di belakang nih. Ini kita hilangkan dulu. Kita munculkan yang ada di depan. Yang ada di depan ini merupakan Pitagoras dari 12 dan 9. 9 itu setengah dari 18. Jadi kita cari Pitagorasnya adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya 144 ditambah 81 akar 225. Hasilnya adalah 15. Nah, begitu. Nah, jadi dari sini kita sudah dapatkan masing-masing tinggi segitiganya. Kemudian bisa menghitung luas permukaannya. Kita hitung satu-satu supaya gampang ya. Luas permukaan dari segitiga yang pertama nih. Segitiga yang pertama itu alasnya adalah 32 dan tingginya adalah 15. Hasilnya adalah 240 cm persegi. Luas yang kedua, setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu sama dengan 18, tingginya adalah 20. Hasilnya adalah 180 cm persegi. Lalu kita masukkan ke rumus nih. Luas permukaan 5 sama dengan luas alas. Luas alasnya persegi panjang ya. Jadi di sini sama dengan panjang kali lebar. Ditambah segitiga tegaknya nih. Luas yang pertama 240-nya ada berapa tadi? Ada 2. Jadi 2 kali 240. Kemudian ditambah yang ini juga 2 nih. 2 kali 180. Panjang dan lebarnya kita ganti. Panjang 32, lebarnya 18. Sama dengan 576 ditambah 480 ditambah 360 atau sama dengan 1416 cm persegi. Begitu. Contoh yang terakhir, alas sebuah limas beraturan berbentuk segi 6. Ini segi 6 nih, lihat gambarnya. Segi 6 ini panjang sisinya adalah 8.
tinggi segitiga pada bidang tegak. Nah, di sini kita sudah punya nih tinggi segitiga pada bidang tegak. Yang kita belum punya apa? Mencari luas alasnya. Nah, sekarang kita cari nih, luas alasnya adalah segi 6 itu kan merupakan penjumlahan dari luas segitiga. 6 kali luas segitiga. Kita cari salah satu segitiganya saja dulu. Di sini segitiga sama sisi ya. Di sini 8, sisinya adalah 8. Kemudian kita mau mencari tinggi segitiganya nih. Merupakan Pythagoras dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 4 itu setengah dari 8. Jadi sama dengan 64 dikurangi 16 sama dengan 48 atau sama dengan 4 di akar 3. Jadi di sini kita punya segitiga, satu segitiga itu alasnya 8, tingginya 4 akar 3. So kita dapatkan luas dari segi 6 itu adalah 6 dikali luas segitiganya. Setengah kali alas kali tinggi. Sama dengan 6 dikali setengah dikali alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 4 akar 3. Sama dengan berapa nih? 96 akar 3 cm. Nah, sekarang kita masukkan ke sini rumus luas limas. Luas permukaan limas, luas alasnya itu 96 akar 3 ditambah di sini 6 ya. 6 kali luas segitiga. 6 kali luas segitiga itu 6 kali setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 15. Lalu disederhanakan 3 kali 8 kali 15 begitu ya. Jadi sama dengan 96 akar 3 ditambah 360. Kita tahu tadi akar 3 sama dengan 1,73. Jadi di sini hasilnya 96 dikali 1,73 sama dengan 166,08 ditambah 360. Hasilnya adalah 526,08 cm persegi. Begitu. Mudah bukan?